Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas metode disagregasi data, mengkonversi data dari yang low frekuensi menjadi high frekuensi, misalkan data tahunan menjadi data bulanan atau data tahunan menjadi triwulanan atau data triwulanan menjadi data bulanan. Kali ini kita akan coba membahas dengan software Avius dengan berbagai kriterianya yang sebelumnya kita sudah bahas dengan penggunaan stata dan penggunaan R. Para sahabat dapat melihat di channel Robinstat. Nah, misalkan seperti ini, kita punya data PDB, data tahunan dari 2022 hingga 2010. Nah, nanti kita akan mencoba berbagai metode. Yang pertama adalah metode menggunakan tanpa indikator apapun. Yang kedua, misalkan kita menggunakan dengan indikator tertentu, ya yang sekiranya secara teoritis pola DPDB ini mengikuti pola suatu indikator ekonomi tertentu. Nah, ini datanya, kita coba masukkan datanya di dalam Avius. Ini data PDB-nya tadi. Kita klik kanan saja, kemudian kita open with Avius. Oke. Kita masukkan datanya. Oke, ini karena terbuka, kita tutup dulu si Excel-nya. Kita akan coba masukkan ke Avius-nya. Oke, ini data yang kita gunakan, ada data tahun dan data PDB. Kemudian kita next-kan saja, next saja. Nah, dia akan kedetek bahwa data kita adalah data annual dengan variabel time series-nya adalah tahun. Ya. Nah, di sini sudah terdapat datanya, data PDB. Oke, kemudian kita misalkan punya data lain, ya, datanya di sini kita punya data IAP misalnya, ya, datanya triwulanan. Kita coba masukkan datanya, load import data, datanya misalkan dalam bentuk ini, ya, views, tinggal kita oke-kan saja, IAP. Oke, kita yes-kan saja. Kita coba ini, datanya tadi PDB ini datanya dalam tahunan ya, 2010 sampai 2022. Sementara data IAP kita itu data triwulanan 2010 sampai 2022, Q4. Nah, kita akan mengubah data PDB ini ke data triwulanan tanpa indikator apapun. Jadi, kita akan mengkonversi ke sini. Data PDB ini kita konversi ke data di sini tanpa menggunakan indikator si IAP-nya. Kalau misalkan kita mau pakai dari benar-benar blank, kita bentuk dulu data kosongannya di sini. Misalkan new fake ya. Kita kasih nama spesifik frekuensinya. Kita kasih nama, itu data quarterly, kita tulis, kemudian dari tahun 2010 Q1 sampai 2022 Q4 ya. Jadi kita buat data di sini. Nah, ini data kosongan ya. Ini kita kasih nama misalkan data PDB triwulanan. Kalau nanti bulanan ya kita taruh di sini PDB bulanan gitu ya. Misalkan kita mau buat PDB bulanan misalnya, berarti kalau di sini kita pilih monthly gitu ya. 2010 sampai 2022. Nah, kita udah punya nih data ini PDB bulanan. Nah, ini tanpa menggunakan indikator apapun. Nah, ini kosongan. Jadi kita sudah punya seriesnya itu dari series yang kita gunakan. Ini ada 52 data ya, dari Q1 sampai Q4 2010 2022. Sedangkan bulanannya 156 data. Nah, kita PDB-nya di sini kita copy saja, copy biasa saja. Kemudian ke data triwulanannya, kita copy ke triwulanan, tinggal klik kanan, kemudian paste spesial. Nah, di sini pattern-nya kita kasih nama, misalkan PDB triwulanan, TW lah ya. Kemudian di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu low to high frequency, specific source-nya tadi. Kita bisa menggunakan teknik menggunakan metode linear, kuadratik maupun kubik, dan metode-metode lainnya. Jadi kalau metode kubik ke atas ini kita tidak memerlukan indikator apapun. Ya. Kemudian kita ini pertahankan data pertama ini maksudnya.
Misalkan kita gunakan linear saja. Kita langsung oke kan saja. Nah, akan keluar di sini data PDB tribulanan. Sudah jadi. Gitu. Nah, kalau kita mau punya data bulanan, misalnya, tinggal di sini saja, kita klik kanan, paste spesial. Nah, ini tinggal kita tulis nih, PDB bulanan. Misalnya, ya. Nah, tinggal ini kita ubah tadi metodenya linear. Oke, dia akan jadi nih PDB bulanan nih. Nah, MON 1 sampai MON 12. Sampai 2022. Nah, tapi itu kurang smooth gitu ya. Karena kita hanya dari membagi secara random saja. Tapi kalau kita mau menggunakan indikator tertentu, misalkan kita ambil dulu indikatornya IHP, kalau kita menggunakan data tribulanan berarti IHP tribulanan. Kalau kita menggunakan data bulanan, misalnya kita pakai IHK bulanan gitu ya. Nah, di sini tinggal klik kanan, paste spesial tadi. Nah, ini kita ganti namanya PDB tribulanan. Nah, di sini modelnya misalkan metode Denton. Nah, Denton di sini kita ambil yang indikatornya. Indikatornya adalah IHP kalau data tribulanan, misalnya IHK kalau untuk bulanan. Tinggal kita oke-kan saja. Nah, di sini keluar dia. Ya. Atau metode-metode yang lain yang bisa kita gunakan ya. Ada berbagai metode lain ya sesuai dengan teori yang kita gunakan. Nanti ada metode Kaulin, ya, nanti dia ada spesifik indikator dan row yang optimal berapa. Kemudian misalkan menggunakan Litterman. Nah, ini ada beberapa metode-metode lain yang bisa digunakan. Nah, kelebihan dari FPIS ini ada berbagai metode-metode yang bisa kita kolaborasikan yang nanti bisa kita lihat bagaimana pembandingannya antar metode. Nah, demikian penggunaan untuk disagregasi data dari data yang low to high frekuensi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.